Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan membahas tentang mendisiplinkan rezeki, ya. Jadi kalau kita disiplin, rezeki juga akan disiplin datangnya ke kita. Luar biasa, ya kan? Nah, saya mau cerita dikit ya tentang pengalaman saya waktu kuliah dulu. Jadi saya punya beberapa orang tua angkat. Salah satunya, jadi ada beberapa ya. Salah satunya adalah Pak Ahmad Faiz. Sebenarnya dia orang Malaysia, namanya Tuan Haji Ahmad Faiz. Cuma dia meminta saya memanggil dia sebagai Pak Faiz gitu. Jadi panggilan orang Indonesia ya. Jadi Pak itu kan khas Indonesia. Orang Malaysia tidak mengenal istilah Bapak gitu. Nah, jadi saya memanggil dia Pak Faiz. Jadi dia gini, dia dosen saya ya. Jadi saya tinggal di asrama dan dia adalah salah satu dosen saya. Ini luar biasa pengalaman yang saya peroleh dari dia. Jadi sebagai orang tua angkat gitu ya, dia ke saya. Ketika saya mau pulang ke Indonesia, saya dikasih sama dia uang transport gitu ya. Walaupun saya udah tolak, tetap aja dipaksa sama dia. Saya dipinjamin mobil, saya dipinjamin rumah bahkan sama dia. Dan macam-macam lah, dikasih makanan. Dan sampai saya kalau ketemu dia tuh malu gitu. Jadi saya biasanya curi-curi nggak ketemu gitu. Karena kalau ketemu, itu pasti dikasih sesuatu sama dia. Tapi satu hal ya, ketika dia mengajar saya, jadi dia pegang satu mata kuliah waktu itu. Ketika saya ujian ya, saya dipanggil sama dia ke rumah. Ternyata apa yang diberikan kepada saya, dia berikan ke saya sebuah buku gitu ya. Dia bilang, belajar ini ya, belajar ini, mudah-mudahan besok ujiannya mudah gitu. Dan ketika saya ujian pun, saya bikin sebisa-bisanya saya, dan ternyata nilai saya, nilai mata kuliah tersebut tidak terlalu tinggi. Biasa aja nilai saya, ya biasa aja. Makin kecewa saya. Saya bilang, wah ini orang tua angkat gimana nih, masa nilai saya nggak dibantu gitu, ya. Tapi setelah saya pikir ya, beberapa bulan setelah itu saya pikir, saya justru kagum sama dia, luar biasa gitu. Jadi walaupun dia orang tua angkat saya, menganggap saya sebagai anak gitu ya, tapi dia menjaga nilai-nilai, dia menjaga kedisiplinan gitu, ya. Jadi uang dia mungkin kasih, mobil mungkin dia pinjamkan, rumah mungkin dia pinjamkan, tapi yang namanya soal ujian nggak bakal dibocorin. Ini menurut saya disiplin luar biasa dan menjaga nilai luar biasa, ya. Jadi saran saya, kita nggak usah nuding pemerintah, nggak usah nuding ini itu. Kita mulai dari diri kita mulai dari keluarga kita, mulai dari keluarga besar kita, terus diperluas gitu. Nah, jadi disiplin itu memudahkan rezeki, ya. Apakah rezeki itu mungkin materi, juga kesehatan ternyata. Ya, makanya kalau saya itu ya, kepada tim saya, kalau mereka tidak disiplin, saya pasti marah. Saya selalu bilang, apa yang bisa kita capai, ya, kalau kita nggak disiplin, saya bilang. Tidak akan ada pencapaian besar ya, yang bisa kita capai kalau tidak ada namanya disiplin. Karena kalau kita disiplin ya, ini kita akan terpola gitu, dengan sangat baik ya, dengan sangat baik. Akhirnya lebih terstruktur langkah-langkah kita ke semuanya. Ya, jadi imajinasi boleh, otak kanannya boleh jalan ya, tapi begitu kita implementasi ini mesti sangat-sangat terukur dan terstruktur gitu. Nah, terkait disiplin ini saya mau perkenalkan seorang teman saya. Beliau adalah seorang polisi. Beliau disiplinnya luar biasa. Jadi duhanya rutin, tahajudnya rutin, puasa Senin Kamisnya rutin, dan bukan hanya itu, dia juga berusaha merutinkan timnya untuk beribadah tersebut. Ya, kita panggilin aja. Yuk, Pak. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Yuk, silakan Pak. Ya. Nah, beliau ini seorang Kapolres dari Garut, namanya Pak Anjang. Beliau akan sharing sedikit tentang pengalaman pengetahuan beliau tentang ilmu disiplin, ya. Gimana Pak? Bisa dibantu ceritakan buat pemirsa gitu pengalamannya tentang ilmu disiplin atau gimana gitu? Berbicara mengenai masalah disiplin yang saya pribadi gitu, bahwa disiplin itu sama dengan menghargai diri sendiri. Ketika kita sudah komitmen untuk disiplin, yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus mendisiplinkan dulu diri sendiri. Caranya kegiatan-kegiatan pribadi saja dulu, sehingga ketika kita pribadi kita sudah punya komit, kemudian melakukan aktivitas, salah satunya itu karena sebagai seorang muslim saya biasa bangun tuh jam 3, kebiasaan pagi, kemudian mandi, biasanya begitu, mandi, kemudian sholat tahajud. Setelah sholat tahajud kemudian berangkat ke masjid, kebetulan di sana dekat ya, kita jalan ke masjid. Nyampe di masjid, ya seperti biasa kita melakukan sholat sunat, kemudian sholat berjamaah, dilanjutkan dengan dialog ba'da subuh. Itu tiap hari kita lakukan. Kenapa kita lakukan dialog ba'da subuh?
banyak anggapan bahwa untuk bertemu dengan Kapolres itu sulit. Jadi saya siapkan waktu jam 5 sampai jam 5.45. Saya lakukan, ya duduk di sana, menerima siapa saja masyarakat yang hadir di situ. Dari golongan mana saja, kita tidak pernah memandang, maupun agama apapun juga. Pernah kami kedatangan seorang dari gereja datang, kemudian kita berdialog masalah-masalah sosial yang ada di sana. Nah, kemudian setelah itu ya kami kembali untuk menyiapkan apel pagi. Di sini berbicara mengenai masalah disiplin. Kalau anak buah menginginkan kita disiplin, anak buah kita yang disiplin, yang harus kita lakukan adalah saya pribadi harus disiplin. Apel pagi di kantor adalah jam 7. Jam 7 atau jam 6.30 saya sudah berdiri di sana. Jadi tidak perlu mengoprak-ngoprek mereka untuk disiplin atau bagaimana. Kita asal berdiri saja di situ, kita ngasih contoh langsung, otomatis mereka akan hadir. Kemudian selalu hal pertama ketika saya masuk di Polres Garut, apel pagi pertama saya katakan bahwa apel pagi itu adalah wajib. Untuk sekarang sebagai saya Kapolres, saya katakan bahwa yang namanya disiplin, yang namanya apel pagi, halal hukumnya tidak apel, asal tidak pernah melihat Kapolres tidak apel pagi. Jadi karena saya tiap hari apel pagi, anak buah yang sebelumnya hanya sebagian yang ikut apel pagi, sekarang mereka otomatis tidak perlu dihukum, tidak perlu melakukan apa saja tindakan-tindakan yang lain yang mereka bisa berdisiplin. Yang kedua berbicara mengenai masalah kebersihan, bahwa kebersihan itu adalah ibunya daripada kejahatan kalau saya katakan. Jadi kalau mau bersih, kalau mau kejahatan atau kriminalitasnya itu turun, yang harus dilakukan adalah bersih aja dulu lingkungan. Nah, lingkungan supaya bersih yang harus dilakukan adalah Kapolresnya dulu. Kapolres harus mau bersih. Salah satunya ada sampah, pungut aja dulu. Meskipun Kapolres begini, kami masih nyapu gitu. Salah satunya itu adalah kegiatan ba'da sholat subuh di Masjid Agung. Saya lakukan itu, jadi saya ambil sapu, nyapu, lama-kelamaan semua anggota itu ikut nyapu. Jadi sekarang setiap hari Jumat pagi, setelah sholat subuh, kurang lebih sekitar 400 anggota kami, khusus di Polres itu, dan ada beberapa polsek yang ikut, kami nyapu. Nyapu, ternyata udah minggu ke-12 ini kami melakukan itu, semua elemen masyarakat ikut-ikutan untuk nyapu. Jadi hitungan menit itu, alun-alun, pendopo, jalan-jalan itu bisa langsung bersih. Semua ikut. Dan ini bukan hanya, ini sudah lintas agama. Dari gereja juga ada yang ikut untuk melakukan kegiatan kebersihan salah satunya itu. Ya. Jadi luar biasa. Saya terus terang mendengarnya sampai merinding gitu ya. Jadi ternyata disiplin itu menular ya. Disiplin itu menular. Jadi kalau kita mampu mendisiplinkan diri kita, ini otomatis nih keluarga kita, keluarga besar kita, tim kita akan ikut disiplin juga. Oke, mungkin itu aja sharing kita pada pagi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga berkah berlimpah.